Shalom bagi kita semua. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Saya lihat kurang semangat ini di awal bulan. Siapa yang belum gajian? Ya haleluya, semua sudah gajian. Saya percaya ada kegairahan yang baru. Amin. Hari ini firman yang saya sampaikan adalah, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1 ya. Amin. Siapa yang hari-hari ini khawatir? Gak ada yang khawatir? Oh, banyak yang khawatir. Haleluya. Termasuk Jerry khawatir rupanya. Wah, luar biasa ini, tepuk tangan dulu. Hidup ini pasti mengalami kekhawatiran. Amin. Siapa yang tidak pernah khawatir? Kalau tadi ada yang mengangkat tangan, siapa yang khawatir tadi boleh angkat tangannya? Yang khawatir saja, yang gak khawatir gak usah angkat tangannya. Siapa yang sering-sering khawatir? Angkat tangan yang sering-sering. Kalau tadi khawatir, ini sering-sering. Jangan gini. Ya, terlalu sering khawatir. Amin Bapak Ibu. Siapa yang gak pernah khawatir? Gak ada. Ada yang di belakang gak pernah khawatir. Kok Apin, tepuk tangan dulu. Gak pernah khawatir hidupnya ini. Luar biasa. Tidak pernah pergumulan. Berarti sebentar lagi dipanggil Bapak dia. Haleluya. Orang yang tidak pernah khawatir itu disangsikan supaya itu sudah nampaknya agak cepat itu. Tapi masih diperlukan di sini. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kekhawatiran adalah rasa takut yang berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Ini yang luar biasanya. Manusia suka mereka-reka yang tidak pasti. Manusia sering membuat statement sesuatu yang belum tentu terjadi. Betul apa betul Bapak Ibu? Sering sekali ini Bapak Ibu. Mereka-reka yang gak mungkin. Kayaknya nanti ini bisa, kayaknya aku jatuh miskin ini. Pernah gak seperti gitu Bapak Ibu? Ada gak seperti begitu Bapak Ibu? Kekhawatirannya pasti ada. Bapak Ibu, ucapan itu adalah doa. Ketika kita bilang, kayaknya aku nanti ini jatuh miskin. Kayaknya aku nanti ini tambah gemuk. Itu Bapak Ibu belum tentu terjadi, tapi kita sudah ucapkan. Itu pasti terjadi Bapak Ibu. Makanya dibilang, jangan sampai kekhawatiranmu itu menguasai hidup kita. Karena apa? Kalau kekhawatiran itu terus menguasai hidup kita Bapak Ibu, kita akan menjadi orang yang sikit-sikit Bapak Ibu. Aduh nanti terjadi ini. Aduh ini nanti terjadi. Terlalu banyak orang hari-hari ini hidupnya dipenuhi oleh kekhawatiran. Kayaknya nanti aku gak cocok lagi sama suamiku ini. Aku kayaknya bisa. Kayaknya ini aku sebentar lagi usahaku ini tumpul. Kayaknya sebentar lagi aku sakit. Itu kekhawatiran yang berlebihan. Kalau engkau sedang mengalami itu, segera katakan aku tolak dalam nama Yesus. Amin. Amin Bapak Ibu. Ada yang ngamenkan, kayaknya ya udahlah gak apa-apalah terjadilah. Harus ditolak. Kita terlalu khawatir dengan apa Bapak Ibu? Bagaimana menghadapi hari esok? Kita terlalu khawatir tentang masa depan kita. Tentang masa depan anak-anak kita. Kita khawatir besok mau makan apa. Kita khawatir bagaimana kesehatan kita. Betul apa betul Bapak Ibu? Di antara 4 ini Bapak Ibu, apakah ini semua kita alami Bapak Ibu? Dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Kalau hari ini Tuhan kasih kita makan enak, nikmati. Kalau hari ini Tuhan kasih kita kaya, nikmati. Karena apa Bapak Ibu? Besok itu bukan milik kita. Besok itu miliknya Tuhan. Kalau kita terlalu khawatir, berarti kita sudah melampaui Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Kita tahu ya apa yang terjadi besok. Hari ini Tuhan kasih kita makanan enak, nikmati. Karena apa? Kita gak pernah tahu besok apakah bisa makan enak lagi apa tidak. Kalau engkau punya sahabat yang baik, nikmati sahabatmu itu. Berteman dengan baik dengan dia. Karena apa? Belum tentu besok sahabatmu itu masih ada. Amin. Tengok kiri kananmu. Belum tentu besok dia itu. Amin Bapak Ibu. Belum tentu. Jadi jangan terlalu khawatir. Suami istri,
tengok suamimu, tengok istrimu. Nikmati, nikmati. Karena apa? Belum tentu besok itu jadi milikmu lagi. Amin. Gak ada yang amin, curiga Bapak Ibu. Amin, bertepuk tangan dulu Bapak Ibu. Iya. Kalau mungkin hari ini engkau punya sahabat yang paling sohib, nikmati. Karena besok itu belum tentu milikmu. Nikmatilah hari-hari ini. Ketika Tuhan masih percayakan hari ini. Walaupun dompet kosong, nikmati. Nikmati saja, gak apa-apa. Bapakku orang kaya karena belum cair depositonya, itu aja. Gak apa-apa. Tapi aku harus capek kerja. Gak apa-apa Bapak Ibu, nikmati. Karena besok itu belum tentu milik kita. Amin. Amin Bapak Ibu, belum tentu milik kita. Kalau hari ini kita masih diberi hidup nikmat, jangan banyak tanya. Apalagi, jadi kalau kita masih diberi hidup nikmat, jangan banyak tanya. Tuhan besok aku masih ada enggak? Besok masih banyak enggak berkatmu? Enggak perlu tanya. Nikmati saja. Orang yang selalu bertanya, biasanya orang itu mengidap penyakit namanya khawatir. Itu penyakit, itu khawatir. Sikit-sikit cemas. Macam mana ya? Anakku di luar sana ya. Macam mana ya hari ini dapat proyek enggak ya? Macam mana ya enggak? Dapat orang membeli enggak? Bagaimana ya usahaku lancar enggak? Terlalu cemas. Itulah namanya khawatir. Karena apa? Iblis sedang membuat rencana besar dengan menakut-nakuti kita dengan khawatir. Khawatir. Kau sudah 40 tahun gak ada jodoh kau katanya. Khawatir. Kau sudah kuliah, tamat kuliah gak tahu mau kemana. Khawatir. Bapaknya mikir sampai, akhirnya bapaknya stroke. Ada gak itu Bapak Ibu? Ada. Karena apa? Terlalu khawatir. Jangan pernah melangkahi rencana Tuhan. Jangan pandai-pandaian. Jangan sok-sokan kita itu, kayaknya nanti harus begitu. Enggak. Tuhan lebih tahu yang terbaik buat kita. Amin Bapak Ibu. Lebih tahu Tuhan. Jadi jangan kita ini sok tahu, khawatir. Siapa tadi yang masih khawatir? Boleh angkat tangannya. Yang masih khawatir, masih ada lagi. Oke, 1, 2, 3. Abun, Ko Asen sama Ko Handoko. Oke, masih khawatir ini kayaknya. Masih khawatir, baik. Ternyata orang yang khawatir itu nggak bisa kita merubah apapun. Khawatir tidak bisa mengubah keadaan. Amin Bapak Ibu. Dalam Matius 6:27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Siapa Bapak Ibu? Tidak ada. Tidak ada yang bisa Bapak Ibu merubah apapun. Yang merubah itu hanya bisa Tuhan. Engkau membayangkan sesuatu yang tidak. Tapi sebenarnya Tuhan tidak merancang itu. Kita nggak akan bisa merubah. Kita tidak akan bisa Bapak Ibu menghalangi kalau hujan batu itu datang hidup kita. Kita tidak bisa Bapak Ibu menghalangi kemiskinan itu datang kepada kita. Kita tidak bisa menghalangi ketika kecelakaan itu datang kepada kita. Tetapi Tuhan sanggup menolong kita. Amin Bapak Ibu. Jadi gak perlu khawatir. Jangan mikir terus, pikir terus. Mikir, apa yang dipikirkannya? Cemana besok gak bisa makan, cemana besok gak bisa bayar SPP, cemana besok gak bisa beli minyak. Khawatir. Padahal gak tahu dia, nanti malam sudah dipanggil dia untuk pulang. Amin. Jadi jangan pikir-pikir. Jangan terlalu pikir-pikir. Amin. Yang 3. Ini yang luar biasa ini. Iya. Bapak Ibu, khawatir akan membuat waktu kita habis.
khawatir tidak akan menghasilkan apapun. Jadi nggak perlu khawatir. Jangan pernah bimbang, jangan pernah takut. Jangan pernah ragu Bapak Ibu. Yang penting hidup ini harus kita jalani. Jalani sesuai dengan Tuhan mau. Nggak usah perlu khawatir. Oh, kayaknya aku nggak bisa beli mobil tahun ini. Gimana caranya ya supaya khawatir dia tidak bisa dapat mobil. Itu nggak urusan kita. Itu urusannya Tuhan. Habis waktu kita memikirkan. Kalau ku jual ini, kalau ku ambil uang dari sini, kalau ku jual ladang ini, kalau ku buka celengan anakku, kayaknya belum cukup juga, belum bisa beli mobil ini. Jangan terlalu dipikir Bapak Ibu. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu rencana kita. Jadi jangan kita membuat sesuatu yang memaksakan kita untuk berpikir. Karena apa? Waktu itu akan habis. Dan kita tidak akan menghasilkan apapun. Jadi hidup ini jangan pernah khawatir. Amin Bapak Ibu. Jangan pernah khawatir. Hidup yang penuh kekhawatiran akan menjadikan imun dan iman kita akan. Orang yang khawatir membuat imannya menjadi lemah. Karena apa? Yang dipandangnya itu tentang masalah aja. Padahal Tuhan itu tahu, tinggal satu langkah lagi, Tuhan akan ada dalam hidup kita. Ini enggak, belum lagi sampai sana, udah mikirnya macam mana nanti ini ya. Besok macam mana anakku kuliah, sanggup enggak bayar uang kuliahnya. Macam mana nanti ini ya, suamiku ini, enggak pulang-pulang dia, apa terus-terus enggak pulang. Macam mana ini ya, besok beras sudah habis. Khawatir. Hari ini Tuhan bilang, jangan pernah khawatir. Karena apa? Kita punya Tuhan yang hebat. Amin Bapak Ibu. Kita punya Tuhan yang hebat. Nggak akan pernah ditinggalkannya setiap jalan kita ini. Nggak akan pernah. Kalau hari ini mungkin engkau sedang kerja keras. Bangun pagi, tidur pagi. Bangun malam, tidur malam. Sampai tubuhmu mungkin lelah. Sehingga engkau khawatir. Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu. Saya sudah berulang katakan Bapak Ibu. Orang yang mengikut Tuhan. Kalau hidupnya santai-santai saja. Dia sedang tidak mengikut Tuhan. Tapi ketika engkau mengikut Tuhan. Hidupmu diproses begitu kerasnya. Sampai mungkin harga dirimu hilang. Tuhan sedang mempromosikan hidupmu. Amin Bapak Ibu. Tuhan sedang mempromosikan hidupmu. Melalui apa? Melalui kesakitan. Melalui apa? Melalui sesuatu yang tidak baik dalam hidupmu. Tuhan sedang mau mengangkat hidupmu. Makanya bersyukur Bapak Ibu ketika kita diproses. Jangan protes. Apalagi jangan khawatir. Sampai hari ini. Pernah enggak Bapak Ibu tidak makan? Tidak pernah kan? Berantem suami istri. Pernah enggak satu rumah? Tuhan tetap pelihara Bapak Ibu. Tuhan tetap jaga. Jadi jangan khawatir berlebihan. Jualanmu pernah enggak ada yang beli Bapak Ibu? Pasti ada yang beli. Pekerjaanmu mengalami kebuntuan, tapi diberikan Tuhan jalan keluar. Jadi enggak perlu khawatir. Karena orang yang khawatir Bapak Ibu. Orang yang khawatir itu Bapak Ibu. Dia sedang Bapak Ibu. Akan merasakan sesuatu yang tidak baik dalam hidupnya. Tubuhnya akan lemah. Kekuatannya tidak ada. Pandangannya akan kosong. Seolah-olah masa depan tidak ada lagi. Dan itu rancangan setan. Buat siapa? Buat kita. Makanya kita harus bersyukur. Bersyukurnya kenapa Bapak Ibu? Firman hari ini menegur kita. Ini sedikit-sedikit khawatir. Sedikit-sedikit takut. Amin Bapak Ibu. Hari ini setelah mendengar firman ini. Jangan pernah khawatir lagi. Amin.
Apa akibatnya orang yang hidup dalam kekhawatiran? Yang pertama kita baca bersama-sama. 3, 2, 1, ya. Yang kedua kita baca lagi Bapak Ibu. Akibat kekhawatiran Bapak Ibu, kita akan menjadi orang yang tidak percaya Tuhan. Yang kedua, hidup kita akan penuh dengan sungut-sungut. Cemana ini Tuhan? Bagaimana ini Tuhan? Sebentar lagi ini masalah besar datang. Kita lebih tahu daripada Tuhan. Orang yang khawatir sangat rentan suka memprotes Tuhan. Tuhan tengok nyuci terus kerjaku ini Tuhan. Gak ada uang lagi Tuhan. Cemana? Sering sekali kita protes Tuhan. Karena apa? Karena kita khawatir. Orang yang hidup dalam kekhawatiran, dia tidak bisa melihat rencana Tuhan di depan. Orang yang penuh kekhawatiran, dia tidak tahu apa yang mau dikerjakannya di depan. Amin Bapak Ibu. Orang khawatir itu buta. Buta sehingga apa? Dia mengeluh, bersungut-sungut. Gak usahlah, terus ke gereja, terus nyembah Tuhan, terus puasa. Tapi hidup kayak gitu-gitu aja. Itu adalah orang yang penuh dengan kekhawatiran. Sudah dibutakan. Dan itulah kesempatan setan untuk merekrut kita. Percuma jadi orang baik. Percuma jadi orang dekat sama Tuhan. Tuh gitu-gitu juga. Karena apa? Khawatir. Hari ini Bapak Ibu, jangan pernah hidupmu dipenuhi oleh kekhawatiran. Boleh khawatir, tapi jangan berlebihan. Jangan membayangkan yang enggak-enggak Bapak Ibu. Karena apa? Kalau kita bayangkan itu pasti akan terjadi. Jangan mau bayangkan yang enggak penting. Bayangkan yang indah-indah. Sebentar lagi liburan ke Paris. Sebentar lagi liburan ke Penang. Sebentar lagi liburan ke mana yang ke Genting. Gak ada yang ngamenkan. Inilah masih khawatir juga lagi ini. Sebentar lagi liburan ke Singapura. Sikit yang ngamenkan. Ya yang gak ngamenkan gak apa-apa lah, gak berangkat. Tinggal. Sebentar lagi semua mungkin berangkat ke Yerusalem. Semua amin kalau itu. Kenapa tidak yakin jalan-jalan ke Singapura? Boksu bisa ongkosnya, tapi belinya mahal Boksu. Jangan khawatir. Tuhan sudah siapkan itu. Bapak Ibu hati-hati ketika posisi kita ada di posisi khawatir. Posisi khawatir itu sangat rentan Bapak Ibu kita jatuh. Posisi khawatir membuat kita itu berada di antara zona nyaman dengan zona yang tidak nyaman. Artinya begini, oleng Bapak Ibu. Dan biasanya orang yang penuh kekhawatiran, dia sudah tidak bisa melihat jalan di depan. Sudah gelap ini. Dia tidak bisa berjalan lagi, sudah gelap, hanya meraba-raba. Kalau Bapak Ibu mengalami hari ini itu Bapak Ibu, bertobatlah. Amin Bapak Ibu, bertobat. Buang itu kekhawatiran itu. Karena apa? Itu siasat iblis yang dibangun. Amin Bapak Ibu. Gara-gara kau, kayak ginilah hidup kita ini. Gara-gara kau, coba dulu kau baik-baik. Coba dulu kau gini. Itu satu momen membuat kita khawatir. Yang dirancang oleh setan. Khawatir. Hari ini, mulai hidupmu apapun dari nol pun itu, mulai lagi kembali. Jangan khawatir. Jalan terus. Gak perlu bimbang. Tuhan yang pimpin kok. Kalau Bapak Ibu hari ini bisa datang dengan firman ini, itu semua rencana Tuhan. Karena Tuhan tahu. Bapak Ibu sedang rapuh. Bapak Ibu sedang khawatir yang berlebihan.
Tuhan tahu. Jadi hari ini Bapak Ibu, mari buang kekhawatiran. Karena apa? Selubung-selubung itu harus dibuka. Supaya kita bisa melihat, oh iya, aku harus mencoba ini. Aku harus mencoba ini. Aku harus lakukan ini. Kalau asik khawatir. Melangkah pun kita takut, cemas. Sehingga apa Bapak Ibu? Kena sakit jantung, kena kolesterol. Padahal gak makan daging dia Bapak Ibu. Udah asam uratan. Mendingan kayak saya. Makan daging terus sekalian. Kolesterol ada sedikit. Asam urat ada. Tapi saya gak khawatir. Daripada gak makan daging, asik mikir terus. Aduh, kasihan deh lu. Bilang kiri kanannya, kasihan lu kayaknya. Jangan khawatir Bapak Ibu. Khawatir itu membuat beban pikiran kita. Membuat kita tidak bisa berpikiran jernih. Membuat kita itu selalu lemah. Anak muda, jangan khawatir masa depanmu. Jangan khawatir, jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Saya kemarin di Komsel Anugerah ya, Koapinnya, saya ada kesaksian. Ada dulu rekan sepelayanan kami, Susu Asin kenal itu. Namanya Ibu Esther itu. Ibu Esther tuh jalannya gini. Saya bilang, ih apa ada yang mau sama dia ini? Saya nanya gitu, saya dalam hati ini Bapak Ibu ya. Aduh Tuhan ampuni juga Tuhan. Karena jalannya gini Bapak. Katanya. Mukanya petak-petak juga kan Bapak Ibu kan. Rambutnya gonjes. Asal jalan gini. Tahu gak Bapak Ibu? Dia gak pernah khawatir akan hidupnya. Saya tanya. Bu sudah punya pacar? Belum Pak Pendeta. Tapi saya yakin Tuhan pasti beri yang terbaik bagi saya. Kepedean ini saya bilang gitu. Kepedean ini. Jalannya udah gini kepedean. Saya bilang tahu gak Bapak Ibu? Dia bawa itu cowoknya sama saya. Pak Pendeta, ini pacar saya. Macam Ronaldo Bapak Ibu. Macam Ronaldo. Saya sudah tunjukkan fotonya di Komsel Anugerah. Macam Ronaldo. 8 dikirimkan Tuhan sama dia. 8. Dipilihnya orang barat. Gak mau dia orang Indonesia. Kenapa gak pilih Indonesia? Bandel-bandel katanya. Aku mau pilih ini. Amin Bapak Ibu. Jangan khawatir. Dia sudah umur 39, hampir 40 itu. Waduh gini, gondut gini Bapak Ibu. Tapi yang dikirim Tuhan Bapak Ibu. Yang ganteng Bapak Ibu. Jadi apa yang Bapak Ibu khawatirkan? Gak ada tepuk tangan dari tadi. Mau miskin, mau banyak duit, mau hidungnya terbang sana terbang sini, mau kupingnya naik sedikit, jangan khawatir. Di hadapan Tuhan kita sempurna. Sempurna. Mau jalannya sempurna di hadapan Tuhan. Mungkin di sahabatmu kayak lain jalannya ini ya. Orang jalan 2, dia jalan 4. Di hadapan Tuhan itu sempurna. Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Kalau hari ini engkau sedang jatuh, engkau mungkin sulit untuk berdiri, jangan khawatir. Tuhan sudah merancang yang besar dalam hidupmu. Tuhan sedang mengarahkan hidupmu untuk menjadi sesuatu yang besar nantinya. Jadi jangan pernah khawatir. Teguhkan imanmu. Kalau mungkin engkau merasa suamimu sudah tidak sayang samamu, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagimu. Kalau istrimu asik mangap-mangap terus, jangan khawatir. Suatu saat Tuhan pasti buat dia menjadi pendiam. Amin. Bukan diam terus. Berarti sudah di kampung Kristen itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari. Jangan pernah khawatir. Karena orang yang khawatir, dia susah untuk berdoa. Orang yang khawatir, dia susah
mengenal rencana Tuhan dalam hidupnya. Orang yang khawatir, dia tidak bisa melihat lagi apa yang mau dikerjakannya. Apa hari ini yang engkau alami? Kesesakan, yang kau alami mungkin satu penderitaan. Jangan khawatir. Tuhan pasti buka jalan bagi kita. Tuhan pasti rancang yang terbaik bagi kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya tidak pernah khawatir akan hidup ini. Yang saya khawatirkan, Tuhan tidak berkenan lagi sama saya. Ini enggak. Lebih dijaganya hati orang daripada hati Tuhan. Amin. Ada enggak di sini ini Bapak Ibu? Lebih dijaganya perasaan orang dari perasaan Tuhan. Karena apa? Khawatir. Khawatir tidak punya sahabat. Khawatir tidak bisa mengalami berkat yang melimpah. Khawatir dia. Sehingga apa? Dia lebih menjaga perasaan orang, menjaga harta orang daripada hatinya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini yang terjadi hari-hari ini. Hari Minggu. Udahlah, usah gereja dulu gak apa-apa. Yang penting happy-happy. Karena apa Bapak Ibu? Dia khawatir. Dia tidak bisa menyenangkan hatinya. Dia khawatir tidak bisa menyenangkan keluarga. Dia tidak bisa menyenangkan orang-orang. Dia nggak tahu perasaan Tuhan. Hari ini, jangan biarkan kekhawatiran itu ada dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Karena di dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan, 3, 2, 1 ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Ini dibilang Tuhan, jangan kamu khawatir. Karena apa? Tuhan tahu manusia itu selalu khawatir. Khawatir terus. Bapak Ibu, karena kekhawatiran daripada Sarah, akhirnya ada anak madu. Amin Bapak Ibu. Karena apa? Dia khawatir. Padahal Tuhan dari awal itu sudah janji. Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Keturunanmu seperti pasir. Itu waktu apa? Waktu dia masih muda Bapak Ibu. Diberikan janji itu. Namun dia tidak percaya karena apa? Umurnya sudah 80 sekian waktu itu. Cuman ya udah 80. Istriku pun udah mau menopause. Sepakatlah mereka khawatir. Sepakat. Yang mengakibatkan apa Bapak Ibu? Tuhan marah. Orang yang sepakat suami istri melakukan sesuatu yang tidak baik, Tuhan akan hancurkan. Amin Bapak Ibu. Akhirnya apa? Ada anak madu. Mulai umur 86 sampai umur 99 tahun. Tuhan baru berbicara. Bayangkan restan waktu begitu panjang. Panjang waktu itu. Karena apa Bapak Ibu? Karena khawatir. Hati-hati. Tuhan akan menghukum kita. Kalau kita mengambil tindakan karena kekhawatiran kita. Sampai hari ini. Terjadi perang di mana-mana. Karena apa? Karena itu tadi. Khawatir. Udahlah aku hampiri aja itu. Biar ada itu sama kita anak nanti. Lah akhirnya apa? Tuhan buat budak itu mempermalukan Sarah. Dipermalukan. Diolok-olok. Apakah itu seizin Tuhan? Seizin Tuhan. Makanya Bapak Ibu jangan khawatir yang berlebihan. Suami istri jangan pernah khawatir tentang anakmu. Tuhan sudah rancang dalam hidup anakmu itu. Jangan kau merasa, aku harus pakai kekuatanku, anakku ini harus. Enggak. Jangan khawatir. Rezeki anak Tuhan sudah menentukan. Jangan kau merasa, karena kerja kerasku, anakku bisa begini-begini. Enggak. Itu karena Tuhan. Dan jangan melampaui pikiran daripada Tuhan. Cukup anak 2.
Gak boleh banyak-banyak boksu. Kenapa? Sekolah susah. Saya karena memang pabrik udah tutup Bapak Ibu. Kalau nggak dulu teken kontrak. Berapa Bapak Ibu? Teken kontrak. Tapi karena dikasih 2 ya sudahlah saya bilang. Sudah tutup pabrik, nggak bisa lagi. Kalau nggak saya minta 5. Kalau nggak ini paling kecil ini Ando. Ini nomor 3, nomor 4 ini. Karena rencana 5 saya bilang gitu. Walaupun kurang 6 untuk kesebelasan. Gak apa-apa. 5 sudah cukup. Tapi karena memang itu. Karena apa? Saya gak pernah khawatir. Gak pernah khawatir Bapak Ibu. Karena apa? Saya pakai semboyan begini. Makan gak makan yang penting. Makan gak makan yang penting. Happy itu dia. Bukan kumpul. Makan gak makan kumpul kalau asik. Makan gak makan yang penting happy. Karena apa? Karena gak khawatir pun apa gunanya. Bagi anak muda yang masih apa ini, baru menikah, ada di sini? Gak ada. Yang bikin program, gak ada. Jangan bikin program, gas terus. 5-6. Makin banyak, makin baik Bapak Ibu. Karena apa? Makin banyak anak, pasti banyak rezeki. Itu dia. Itu semboyan yang betul. Banyak anak, banyak rezeki. Sedikit anak, sedikit. Bapak Ibu, ada enggak waktu lajang dia itu susah, tapi setelah menikah dia banyak duit? Ada. Karena itu rezeki keluarga. Saya dulu sebelum menikah Bapak Ibu, gaya aja yang banyak, uang enggak ada. Setelah menikahnya baru ada. Artinya rezeki itu juga dari Tuhan. Kenapa kau gak nikah? Khawatir aku nanti gak bisa biaya istriku. Khawatir aku. Itu gak urusanmu. Pokoknya ikut program Tuhan. Aku pas waktu nikah. Gak ada nanti jaga orang tua aku. Gak ada yang bisa mengurusin. Itu gak urusanmu. Jangan khawatir. Tuhan sudah rancang semua. Kalau mungkin kau dulunya orang hebat tiba-tiba jatuh. Jangan khawatir. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang baik dalam hidup. Karena apa Bapak Ibu? Orang yang tidak dia hidup dalam Tuhan, sekaya apapun dia gak akan bisa terima keselamatan. Dia tidak akan mengalami keselamatan. Tapi ketika engkau mungkin jatuh, sakit, telungkup, engkau bisa berdiri. Dan kau mengetahui siapa itu Yesus. Itulah kekayaan sebenarnya dalam hidup kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Itu. Jadi jangan khawatir. Bilang kiri kananmu, jangan khawatir. Bilang jangan khawatir. Ayo. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Di sini ada pasangan muda lagi ya. Siapa kayaknya? Siapa itu? Si yang belakang ini, si siapa? Ya itu ya, jangan nengok belakang lagi. Si siapa itu? Si siapa? Billy. Berapa? Masih 3. Gas terus. Jangan pernah takut. Iya, rezeki itu daripada Tuhan. Tuhan sudah rancang yang terbaik dalam hidup kita Bapak Ibu. Saya sangat senang kalau di sini anaknya banyak-banyak. Karena bagaimanapun jadi pertumbuhan jemaat secara alami. Amin. Iya. Anak sekolah minggumu banyak? Iya banyak. Kenapa? Bapaknya 1, anaknya 5. Semangat gitu. Itu dia Bapak Ibu. Jadi jangan ragu kalau mencetak anak. Gas terus. Itu dia. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir. Tuhan tuh sudah kasih rezekimu. Rezeki anak Tuhan sudah kasih. Itu dia. Ini gak sikit-sikit, wah besok mau makan apa bosu? Besok mau sekolah pakai apa? Gak urusanmu itu. Itu urusan Tuhan. Urusan Tuhan. Coba pikir, secara logikanya. Kok bisa anakku ini sekolah ya? Gajiku sebenarnya pas-pasan. Aku kadang gak kerja. Kadang aku gak punya apa-apa, tapi anakku kok bisa tamat ya? Itu Tuhan yang ngatur. Apa kurang cukup?
Apa kurang cukup mujizat itu Bapak Ibu? Aku gak kerja, istriku mocok-mocok. Itu balik ini Bapak Ibu ya. Istriku gak kerja, suamiku mocok-mocok. Tapi kami kok bisa makan 3 kali 1 hari. 4 sehat 5 sempurna, kadang-kadang buah pepaya. Coba. Itu Tuhan yang sudah beri. Jadi jangan khawatir, jangan gelisah, jangan takut. Amin Bapak Ibu. Tuhan pasti pelihara kita Bapak Ibu. Itu dia. Asal jangan khawatir. Lah, kita akan belajar Bapak Ibu. Apa yang harus kita bangun agar kita tidak khawatir. Ini yang penting poinnya. Kalau tadi kita sudah dengar tentang khawatir. Apa yang harus kita bangun agar kita tidak khawatir. Yang pertama Bapak Ibu, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1, ya. Kejadian 19 ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang. Lalu jangan lihat-lihat ke belakang. Kayaknya gak bisa kami maju ke depan ini. Karena apa? Melihat ke belakang ini kayaknya kehidupan kami susah. Melihat ke belakang ada masa lalu yang tidak bisa kami lepaskan. Jangan pernah. Orang yang hidup di masa lalu pasti akan dihukum Tuhan. Istri Lot dihukum Tuhan. Karena apa? Tidak percaya kepada Tuhan. Orang yang khawatir itu tidak percaya kepada Tuhan. Istri Lot menyepelekan kata-kata Tuhan. Jangan lihat ke belakang. Tapi dia lihat ke belakang. Akhirnya jadi apa Bapak Ibu? Jangan sampai bilang kiri kanan. Jangan sampai kau dihukum jadi tiang. Bukan garam, tiang. Gak boleh sama istri Lot. Amin Bapak Ibu. Jangan sampai kita dihukum jadi tiang. Jangan bawa masa lalumu itu ke depan. Masa lalu cukup tinggal di belakang. Buang itu, jangan itu ada. Hari ini Bapak Ibu, mulai saat ini, itulah masa depanmu. Jangan lihat lagi ke belakang. Mungkin di belakang itu banyak kegagalan. Di belakang itu banyak persoalan. Di belakang itu banyak pergumulan. Tinggalkan. Hari ini aku mau maju ke depan, mau lihat ke depan. Sudah selesai itu yang belakang, sudah selesai. Apapun yang di belakangmu itu selesai. Hari ini pandang ke depan. Jangan lagi lihat ke belakang. Kalau kau masih melihat ke belakang, Tuhan pasti akan marah. Asik ke belakang aja, asik ke belakang aja. Tuhan mau kita melihat ke depan. Kalau aku dulu, kaya kali aku dulu. Kalau aku dulu, ganteng kali aku dulu. Kalau aku dulu cantik kali aku dulu. Bodiku dulu gitar Spanyol katanya. Itu dulu. Sekarang udah gitar keroncong masalahnya. Amin Bapak Ibu. Sekarang ini ke depan. Dulu suamiku itu sayang kali sama aku. Itu dulu. Jangan pernah ingat yang dulu. Ingat yang di depanmu hari ini. Karena apa? Di depanmu itu sedang banyak menunggu perkara-perkara yang harus kita selesaikan. Jangan lagi lihat-lihat ke belakang. Jangan kau melihat sakit hatimu yang mendalam itu tentang masa lalumu. Itu sudah kubur. Tapi kau harus melangkah ke depan. Ini kenyataan hidup. Ini realita hidupmu. Harus kita berjalan ke depan ini dengan sungguh-sungguh. Sehingga apa? Kalau kita berjalan sungguh-sungguh, kita sudah tidak khawatir lagi. Orang yang khawatir, dia lihat itu ke belakang. Gimana ya? Cemana ini ya? Bagaimana ini ya? Itu dia. Masa lalu itu bagaikan sampah. Makanan enak, tapi sudah basi. Makanan ini enak, tapi sudah basi, sudah kita simpan. Kalau kita makan, itu akan kena kuman dan sakit perut. Amin, setuju Bapak Ibu? Begitulah kita. Kalau masa lalu itu kita bawa, kita akan kena kuman. Otak ini berkuman. Akhirnya khawatir terus. Mengingat masa lalu, itu dia. Amin Bapak Ibu, kita baca bersama-sama. Masa lalu itu adalah racun yang mengikat dan membunuh. Amin Bapak Ibu.
Perlahan tapi pasti pembunuh nomor satu, itulah masa lalu. Pernah nggak ada orang trauma dia Bapak Ibu? Trauma dia, karena apa? Ada masa lalu. Apapun masa lalumu di belakang sana, kubur itu, kunci. Nggak boleh lagi ke depan. Amin Bapak Ibu. Jangan lagi ke depan. Jangan ingat-ingat di belakang itu. Kubur itu semua. Karena itu akan racun yang mengikutimu terus. Gak boleh lagi. Ini sudah ke depan. Tuhan gak pernah tanya masa lalumu. Yang ditanya Tuhan, apa yang engkau lakukan ke depannya. Itu yang ditanya Tuhan. Tuhan gak pernah bilang, dulu masa lalumu ya. Kau itu malas sekali gereja. Kau itu tidur aja. Enggak, Tuhan gak tanya itu. Tuhan tanya hari ini, apa yang akan aku lakukan ke depan. Amin Bapak Ibu. Setuju dengan saya Bapak Ibu? Setuju dengan saya Bapak Ibu? Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Kita harus deal ini. Masa lalu itu tidak boleh ke depan. Supaya kita tidak khawatir. Ini karena khawatir tadi itu, selubung itu akan menutupi mata hati kita. Jadi Bapak Ibu, masa lalu gak boleh ikut lagi. Dulu aku punya harta banyak, hari ini aku jatuh miskin. Apa yang mau aku buat ini? Itu dulu. Ini sekarang. Hadapi kenyataan di depan ini. Aku punya uang 2.000, dulu 100 juta. Ini 2.000 ini. Jangan masih menghayal, punya 100 juta. Enggak, 2.000. Apa yang harus aku lakukan ke depan? Amin Bapak Ibu. Jadi tatap ke depan sekarang. Jangan tatap ke belakang. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita tahu apa mau lakukan di depan itu. Amin Bapak Ibu. Jadi apa yang harus kita bangun supaya tidak khawatir? Yang pertama Bapak Ibu, apa Bapak Ibu? Jangan melihat ke belakang. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang harus kita bangun agar kita tidak khawatir? Yang kedua, 3, 2, 1 ya. Kita baca dalam Matius 6 ayat 34. Jangan takut menghadapi hari esok. Bapak Ibu punya prinsip seperti begini Bapak Ibu. Hari esok pasti akan lebih baik di hidupku. Amin. Kita harus punya prinsip seperti itu. Hari besok kesembuhanku pasti lebih baik. Hari besok kekuatanku pasti lebih besar lagi. Hari besok berkatku pasti lebih besar lagi. Harus seperti itu. Jangan pernah bilang, besok bisa gak aku lewati lagi ya? Besok aku punya gak ya lagi uangnya? Besok bisa gak orang membeli jualanku? Besok aku diberkati? Enggak boleh seperti itu. Hari ini kita harus berpikir, hari besok pasti lebih baik lagi. Punya optimis dalam hidup ini. Jangan takut. Amin Bapak Ibu. Jangan takut. Apapun itu, punyalah optimis. Jangan takut. Aku pasti lebih luar biasa besok. Aku pasti lebih dahsyat lebih besok lagi. Itu dia. Jangan, besok aku kayaknya gak bisa ngadapi lah. Udahlah, aduh. Harus optimis. Amin Bapak Ibu. Lah kita lihat Bapak Ibu. Prinsip jangan takut itu. Yang pertama itu adalah pilihan. Pilihanku untuk takut melihat ke depan. Pilihanku untuk berani menghadap ke depan. Sama Joshua dan Kaleb. Mereka melihat itu, walaupun dilihat itu, di sana itu manusia besar-besar, sangat menakutkan. Tapi Bapak Ibu, pilihannya, aku nggak takut, karena aku tahu di situ yang dijanjikan Tuhan ada susu dan madu. Jadi kita harus punya seperti begini Bapak Ibu, aku nggak pernah takut untuk melangkah ke depan besok, karena Tuhan menyediakan susu madu di depanku besok. Amin. Tepuk tangan Bapak Ibu. Karena aku tahu Tuhan menyediakan itu. Jadi aku gak pernah takut. Itu pilihan. Kalau pilihan kita bilang seperti gini, udahlah, gitu-gitu ajanya, besok kayak gitu juga. Ya udah pulang aja lah Bapak Ibu. Bapak bawa aja dia pulang. Udah putus asa dia. Amin. Jadi pilihan. Untuk tidak khawatir itu pilihan. Jangan takut itu pilihan. Yang kedua, jangan takut dipengaruhi oleh input.
Jangan takut itu dipengaruhi oleh input. Artinya apa yang kita dengar, apa yang kita di mana kita berteman, itu adalah pengaruh kita. Itu pengaruh. Makanya teman-temanmu itu seleksi. Kalau teman-teman tidak membangun, buang. Hidup ini gak perlu teman. Amin Bapak Ibu. Gak perlu teman. Temanmu itu cukup keluargamu. Temanmu itu hanya sahabat-sahabat. Kalau temanmu tidak membangun engkau, buang. Itu dia. Kalau temanmu membawa engkau ke jurang. Karena apa Bapak Ibu? Ketika engkau susah, temanmu gak menolong engkau. Temanmu menjauhimu. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi cari temanmu yang membangunmu. Oh ya kamu harus lebih semangat, kamu harus bangkit, kamu jangan lemah. Itu temani. Ini enggak lah, udahlah gak usah pikir lah, udah ayo happy-happy. Dan setelah mati, sorga sesungguhnya itu di sini. Di bumi ini sorga. Artinya bisa engkau nikmati apa yang diberikan Tuhan. Berkuasalah engkau di langit, berkuasalah engkau di tanah, di air, segala bilangan berkuasa. Artinya itulah sorga sesungguhnya. Dan itu harus hadir dalam hidup kita. Dan keputusan itu kita sendiri yang menentukannya. Tergantung teman-teman kita. Kalau teman-temanmu semuanya pengangguran, maka menganggurlah hidupmu. Amin. Kalau teman-temanmu jabir, maka jabirlah engkau. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Kalau teman-temanmu berbicara yang gak perlu, maka engkau pasti berbicara yang gak penting. Bangunkan hidupmu hari ini. Cari sahabat-sahabat yang bisa menolongmu untuk bisa naik bertemu dengan Tuhan. Itu yang dicari. Anak muda cari itu teman-temanmu. Jangan cari temanmu. Ayo, Ari King King King, Ari King King King. Ah, jangan. Jangan cari nonton Korea dia Bapak Ibu. Ketemu sama Tuhan, apa Tuhan? Katanya coba. Itu jangan. Ubah sekarang Bapak Ibu. Ubah. Hanya orang yang tidak takut, dia nggak akan khawatir. Amin Bapak Ibu. Jadi takut itu satu pilihan. Yang kedua takut itu apa? Tergantung teman-teman. Siapa temanmu hari ini? Kalau temanmu membangunkanmu, engkau pasti jadi orang sukses. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu, jangan takut. Jangan takut itu berbicara tentang hubungan, relation kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita itu baik dengan Tuhan, maka kita tidak pernah takut. Masalahnya banyak orang tidak terhubung dengan Tuhan sehingga hidupnya penuh takut. Sehingga apa? Khawatir. Sikit-sikit khawatir. Karena apa? Tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Hanya orang yang punya hubungan baik dengan Tuhan, dia tidak pernah takut. Sehingga apa? Dia nggak khawatir. Yang keempat Bapak Ibu, jangan takut menentukan tindakan. Berani mengambil tindakan. Karena apa? Saya tidak khawatir. Saya tidak khawatir karena tindakan saya pasti benar. Karena apa? Tuhan sudah menuntun saya. Amin Bapak Ibu. Amin. Yang kelima. 3, 2, 1 ya. Jangan takut. Ini dia. Jadi yang pertama tadi Bapak Ibu. Jangan takut itu pilihan kita. Aku gak takut. Yang kedua. Aku harus berteman dengan orang-orang yang bisa membawa aku ketemu dengan Tuhan. Yang ketiga, ketika aku sudah bertemu dengan teman-teman bisa membangun aku dengan Tuhan, maka aku punya hubungan spesial dengan Tuhan. Ketika aku sudah punya spesial dengan Tuhan, aku berani melangkah, aku tidak khawatir. Dan yang terakhir, aku tidak takut karena apa? Hidupku pasti mendapat kekekalan di sorga nanti. Amin Bapak Ibu, amin. Jadi itu dia. Supaya jangan khawatir itu, jangan takut. Inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu. Apa yang harus kita bangun agar kita tidak khawatir?
Yang ketiga itu 3, 2, 1 ya. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Yang kedua Bapak Ibu? Yang ketiga Bapak Ibu? Sudah mulai lupa kita tadi itu Bapak Ibu ya. Udah kayak apa ini baca koran kita Bapak Ibu. Apa yang harus kita bangun agar tidak khawatir? Mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Yeremia 17:7 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1 ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Penderitaan, kesusahan, goncangan hidup yang terus menerus. Jangan pernah khawatir. Tapi apa? Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Jangan andalkan temanmu. Jangan andalkan manusia. Jangan andalkan orang tuamu. Tapi andalkan Tuhan. Mengandalkan manusia, mengandalkan sahabatmu, mengandalkan dukun, engkau pasti kecewa. Udah gak apa-apa maju, nanti kok hebat kau. Pasti kecewa. Tapi kalau mengandalkan Tuhan, hidup kita pasti diberkati. Amin Bapak Ibu. Pasti diberkati. Saat-saat kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, dengan segenap hati, tidak bersandar pada pengertian sendiri, maka Tuhan akan memberkati hari besok kita, memberkati masa depan kita. Amin Bapak Ibu. Ini janji Tuhan bagi kita. Kalau kita andalkan Dia, sering sekali kita tidak mengandalkan Tuhan. Mengandalkan apa? Diri kita, sehingga apa? Kita khawatir. Orang yang khawatir, dia sudah tidak mengandalkan Tuhan. Tapi diandalkannya adalah kekuatannya sendiri. Yang terakhir Bapak Ibu, apa yang harus kita bangun agar kita tidak khawatir? Kita baca bersama-sama 3, 2, 1 ya. Sekali lagi 3, 2, 1 ya. Sekali lagi 1, 2, 3 ya. Supaya kita tidak khawatir, fokuslah dengan apa yang kita punya. Jangan orang punya, kita punya saja. Aku punya baju 1, sudah, fokus, urusi. Aku punya pekerjaan, urusi. Jangan kita urusi punya orang. Kita akan khawatir Bapak Ibu. Nyambung ya Bapak Ibu ya. Apa yang ada padamu, itulah kembangkan. Jangan apa yang punya orang, tidak. Tapi apa yang ada padamu. Apa yang hari ini padamu ada. Bosku, aku hanya punya botol. Minta sama Tuhan, Tuhan mau kuapakan botol ini? Bosku, aku pintar bahasa Inggris. Tanya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Amin. Ingat seorang janda, Tuhan tanya, apa yang ada padamu? Hari ini Tuhan tanya pada kita, apa yang ada pada kita? Fokuslah. Mungkin kau pandai ngomong, Tuhan, bagaimana mulutku ini? Kemana ku buat? Fokus. Amin Bapak Ibu. Fokus. Dalam 2 Korintus 4 ayat 18, 3, 2, 1. Ya, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah fokus. Fokus pada apa yang kita punya. Kau pintar main komputer, fokus. Tuhan akan kembangkan itu. Amin Bapak Ibu. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Yang kedua Bapak Ibu? Yang ketiga Bapak Ibu? Yang keempat? Kalau ini semakin besar suaranya karena baca ke depan langsung. Amin. Jadi Bapak Ibu, mari. Jangan pernah khawatir. Bagaimana supaya tidak khawatir tadi Bapak Ibu? Yang pertama jangan ingat masa lalu. Yang kedua Bapak Ibu jangan takut akan hari esok. Gak yakin Bapak Ibu. Yang kedua apa Bapak Ibu? Jangan takut akan hari esok. Yang ketiga. Andalkan Tuhan. Yang ketiga. Andalkan Tuhan. Yang keempat. Fokus dengan apa Kalau yang ini kita semua bisa membaca. Amin. Saya undang semua untuk bangkit berdiri.